Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang cara menambah ya riwayat pendidikan pada aplikasi Dapodik. Ya, jadi banyak sekali kemarin yang bertanya, ini kenapa tidak bisa disimpan, ini kenapa tidak bisa diisikan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke webnya ya. Jadi teman-teman silahkan buka browsernya. Kemudian ketikkan aja di sini PTK ya. Jadi untuk login di web ini menggunakan akun loginnya PTK itu sendiri ataupun akun loginnya guru dan tenaga kependidikan. Jadi bukan akun operator sekolah ya. Kemudian klik login. Nah, jadi bagi yang tidak mengetahui akunnya ataupun passwordnya, itu silakan tanya ke operator sekolahnya. Oke, di sini saya akan menambah salah satu guru ya. Beliau baru saja selesai daripada S1. Kemudian kita masuk. Nah, setelah masuk teman-teman klik di bagian pendidikan ya. Nah, di sini teman-teman sudah melihat ya bahwa di sini S1-nya seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang datanya di sini ya. Nah, misalkan di sini S1. Nah, pastikan satuan pendidikan untuk kampus ya. Untuk kampus itu wajib dicari ya di bagian ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, pada bagian ijazah Ibu ini tertulis Universitas Al Muslim. Nah, kalau kejadiannya seperti ini tidak akan bisa kita simpan, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pastikan nama kampus yang ada di bagian ini ketika dicari itu dapat ya. Ketika dicari itu dapat dan disesuaikan dengan yang terdaftar di Dikti ya. Kampusnya atas namanya siapa itu disesuaikan. Misalkan di sini yang tertulis di Dikti itu ada spasi, ada stripnya seperti ini. Nah, jadi sedikit info ya bagi teman-teman, kalau memang tidak dapat ya, maka cara lainnya adalah teman-teman klik lagi di bagian pendidikan ya, ataupun refresh saja dulu. Nah, refresh saja dulu seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau data turunannya dari aplikasi Dapodik itu langsung saja dihapus ya, lalu ditambahkan lagi, karena data yang diturunkan dari aplikasi Dapodik di sini tidak bisa kita ubah ya, dan hanya bisa diubah di aplikasi Dapodik. Tapi di aplikasi Dapodik itu tidak lengkap data riwayat pendidikannya ataupun data kampusnya ya, karena web data dik ini webnya PTK Data Dik ini sudah diintegrasikan ke datanya Dikti. Jadi untuk pencarian data riwayat riwayat kampusnya, riwayat jurusannya dan sebagainya itu ada di sini ya. Jadi caranya teman-teman klik aja tambah ya. Klik aja tambah, kemudian jenjang ya, pastikan setelah kampusnya itu dapat ya. Misalkan seperti ini. Nah, jadi sementara di ijazah itu tidak ada strip, tapi di Dikti itu ada strip, maka buatkan seperti ini. Jadi yang terdaftar ya. Jadi kalau tidak ada pilihannya di sini itu tidak akan bisa ditambah. Kemudian fakultas ya. Artinya di sini jurusannya. Nah, jurusannya apa ya? Dilihat lagi di bagian ijazah. PGSD. Nah, kebetulan guru ini adalah PGSD ya. Nah, dimasukkan PGSD. Jadi pastikan datanya itu dapat. Nah, kemudian bidang studi guru kelas ya biasanya. Oke, kita lihat. Kita harus pilih ya teman-teman, jadi jangan ditulis manual. Nah, ini dia kalau memang guru kelas SD. Nah, kemudian apakah itu kependidikan ya. Kemudian gelarnya. Nah, gelarnya juga harus dipilih, jangan ketik manual ya. Nah, kita akan memasukkan gelarnya ya. Jadi kita masukkan di sini sarjana pendidikan ya. Oke, ini ada sarjana pendidikan SPD, kemudian tahun masuknya. Nah, tahun masuk disesuaikan dengan tahun masuk di di kampusnya ya. Jadi kalau memang teman-teman tidak tahu ataupun masih ragu-ragu tentang tahun masuk, itu bisa ditanyakan ke gurunya atau langsung saja ke ke Diktinya. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau memang teman-teman masih ragu-ragu ya, teman-teman kembali ke data Dikti, teman-teman buka aja browser, ketik aja Dikti di Google. Nah, seperti ini, kemudian klik di pangkalan Dikti ya, pangkalan data.
Nah, kemudian masukkan nama ataupun NIM ya. Di bagian sini saya masukkan nama aja di sini. Nah, kemudian saya cari sesuai dengan nama kampus. Nah, ini dia. Ya, bukan, oh ini dia. Nah, kemudian kita lihat nih, ini datanya semua dia masuknya dari 2018, maka kita masukkan di sini 2018 ya. Jadi ini bisa kita ketik, bukan opsi. Kemudian tahun lulusnya adalah tahun 2021. Nah, kemudian NIM-nya. Nah, NIM ini disesuaikan dengan data yang ada pada ijazah. Nah, apakah masih kuliah itu tidak lagi. Kemudian di sini masukkan nama IPK-nya ya. Kalau memang sekolah ya masukkan nilai akhir daripada ijazahnya. Nah, ini saya ambil aja NIM-nya itu dari Pangkalan Dikti ya, biar mudah. Kemudian saya masukkan kemari. Kemudian IPK-nya ya. IPK ini sesuai dengan yang ada di transkrip nilai. Oke, kita masukkan 3 titik ya. Jadi jangan gunakan koma. Kemudian tuliskan 361. Nah, kalau sudah seperti ini ya, jadi pastikan data tadi ini dapat ya, semua kampusnya harus dapat. Jadi dari satuan pendidikannya, fakultasnya, bidang studinya ini wajib dapat. Kemudian baru bisa klik simpan dan datanya itu akan tersimpan. Jadi bagi yang tidak tersimpan itu kemungkinan tidak ada opsi pencarian tadi ya. Jadi tidak ada kedapatan datanya. Nah, di sini kan ada 2 data S1, ada data dari turunan daripada Dapodik yang ini tadi, ada yang baru kita isi. Nah, dari Dapodik kita hapus saja ya. Kita hapus saja, kemudian klik OK. Nah, jadi turunan data dari data aplikasi Dapodik itu tidak bisa diubah, tapi hanya bisa ditambah ya. Jadi bagi teman-teman yang salah data riwayat pendidikannya dari aplikasi Dapodik itu dihapus kemudian ditambahkan yang lain ya, langsung di webnya ptk.datadikemdikbud.go.id. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, kenapa tidak bisa ditambah, kenapa tidak bisa disimpan dan sebagainya ya. Jadi wajib ditemukan dulu nama kampusnya. Nah, kalau memang sekolah itu bisa langsung dibuat. Misalkan ini saya tambah ya, ini saya tambah aja dulu asal-asal ya. Misalkan jenjangnya adalah jenjang dari SD misalkan. Nah, kemudian satuan pendidikannya misalkan SD Pak Mun, nah, misalkan seperti itu. Kemudian fakultas. Nah, untuk yang SD sampai SMA ya, kalau memang SD sampai SMP, jadi kalau bidang studi itu buat aja umum di bagian ini ya, karena memang harus pilih bidang studi ya. Kita buat di sini umum, pilih aja umum ya. Dan kemudian silakan simpan ya. Nah, kalau memang sudah tersimpan ya, di situ jadi yang menjadi perkaranya itu bidang studinya harus terisi ya. Misalkan SMA berapa gitu, kemudian fakultasnya ya boleh kita kosongkan, kemudian bidang studinya. Nah, misalkan ada SMA itu misalkan jurusannya adalah IPA ya. Nah, jadi ada berapa sini ya, ada ilmu kimia, ilmu komputer ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan alam misalkan IPS ya. Jadi kan ada SMA yang seperti itu. Nah, isikan aja, kemudian tahun masuk berapa, kemudian tahun lulus berapa, NIM-nya berapa, masih kuliah atau tidak, masih ke sekolah atau tidak, kemudian nilai pada rapor, klik simpan ya, misalkan seperti itu ya. Jadi yang terletak yang bisa simpan atau tidak itu wajib semuanya terisi seperti itu ya. Oke, kalau memang ada kekeliruan dia dihapus saja ya. Misalkan di sini SD Pak Mun, dihapus saja datanya, klik OK ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan menjawab seluruh pertanyaan baik teman-teman, kenapa pada riwayat pendidikan formal itu di PTK Datadik tidak bisa disimpan dan diubah ya. Jadi kalau turunan dari aplikasi Dapodik tidak bisa diubah, hanya bisa dihapus. Teman-teman caranya tambahkan ya, kemudian silahkan ditambah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Saya Pak Mun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.